Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Perkenalkan saya dari kelompok 1 Muhammad Prasetyo, Muhammad Hanif, Nandini Putratul, dan Narendra Putra. Saya akan mengeluarkan tentang soft law. Soft law definisi. Soft law merupakan suatu instrumen dalam hukum internasional, sifat puisi legal yang dibahas dari sifat kategori yang terlibat namun pada akhirnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Akan tetapi meskipun demikian, akhir-akhir ini kehadiran soft law yang dalam praktiknya harus diajukan dan dilakukan masyarakat. Perlu diingat bahwa tidak ada dasar hukum yang mengatur law, sehingga tidak ada definisi yang diterima umum mengenai soft law. Hukum mencoba mendefinisikan perbedaan antara soft law dan hukum. Menurut teori Sever dan Marx Prolog, law is ideally to legality leading opinions that are priest of then obeyment priest the wrong and the decision of the Hindus. Mungkin untuk bahasa Inggrisnya itu beberapa ahli hukum mencoba mendefinisikan perbedaan antara soft law dan hard law. Menurut Gregory C. Schaeffer and Mark Apollek, hard law as an ideal type refers to legally binding obligations that are precise or can be made precise through adjudication or the issuance of detailed regulation, and that delegate authority for interpreting and implementing the law. The realm of soft law begins once legal arrangements are reckoned along one or more of the dimension of obligation, precision, and delegation. Untuk slide selanjutnya. Adapun terdapat beberapa alasan mengapa soft law digunakan meskipun tak memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain dikarenakan terhadap hard law atau perjanjian yang memuat kewajiban mengikat secara hukum, seringkali sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada berlaku tidak efektif. Sehingga melalui soft law, negara-negara dapat lebih menyadari nilai lebih dari komitmen mereka dengan mengurangi kerugian jika terjadi pelanggaran yang tidak dapat dihindari. Selain itu, soft law membuat negara-negara dapat memanfaatkan metode yang lebih efektif untuk mengubah aturan hukum di saat keadaan berubah, dengan mengizinkan negara secara individu dapat bertindak untuk mengkoordinasikan ketentuan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Melalui soft law menunjukkan pula bagaimana asas resiprositas menjadi acuan utama dalam pembentukannya, yakni kepatuhan dari setiap pihak yang ada di dalamnya terjaga sepanjang pihak lain juga mematuhi kesepakatan tersebut. Tanpa diperlukannya mekanisme penegakan hukum, meskipun tetap harus dipahami bahwa di dalam soft law tidak terdapat perlindungan bagi negara lain yang dirugikan bila mana kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Untuk slide selanjutnya. Selanjutnya di Narendra. Baik. Soft law dalam perkembangan hukum internasional memang masih terus menjadi kontroversi, khususnya terkait esensi serta kedudukannya dalam tatanan instrumen hukum internasional. Hal tersebut khususnya terkait dengan sifatnya yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga seringkali dirasa kurang memiliki daya berlaku yang efektif. Akan tetapi, justru saat ini, negara-negara yang kemudian juga oleh organisasi-organisasi internasional di dunia cenderung lebih menggunakan instrumen hukum dengan karakteristik soft law sebagai bentuk perwujudan konsensus di antara mereka. Soft law dipahami sebagai instrumen normatif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang hanya dapat berlaku melalui penerimaan secara sukarela oleh pihak yang terlibat. Secara umum, soft law menghasilkan aturan hukum yang tidak bersifat aktif sehingga tidak mengikat. Berbagai macam bentuk soft law, khususnya dalam sektor hukum perdagangan internasional, ditemukan dalam bentuk model laws,
klarifikasi dari kebiasaan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non-pemerintahan, persyaratan perdagangan internasional yang diumumkan, maupun kontrak. Meskipun ia awalnya merupakan hukum positif, namun soft law tetap dapat menjadi hukum positif, khususnya dalam hal ia digunakan oleh lembaga peradilan, majelis arbitrase, maupun pihak dalam hubungan transaksional yang mengadopsinya dalam ketentuan kesepakatan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Habib atau Hanif. Dalam konsep legalisasi tersebut, mereka lalu membuat 3 ukuran untuk menilai apakah perjanjian itu berbentuk hard law atau soft law, yaitu 1. Kepatuhan, obligation, 2. Ketetapan, precision, 3. Delegation. Selanjutnya akan dibacakan Mas Habib. Allegra. Obligation. Kepatuhan obligation dapat diartikan sebagai keterikatan suatu negara untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian, perilaku negara dibatasi oleh seperangkat aturan atau komitmen yang telah disusun oleh sepakatinya. Obligation means that the shareholder actors are bound by a rule or commitment. Specifically, it means that they are legally bound by a rule or commitment in the sense that their behavior that under is subject to security under the general rules, procedures, and discourse of international law. Selanjutnya, Mas Hanif. Precision didefinisikan sebagai kondisi di mana aturan-aturan yang tertera dalam perjanjian tersebut harus jelas mengatur perilaku para peserta perjanjian. Precision means that rules unambiguously define the conducts they require, authorize, or prescribe. Mars delegasi ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas pada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, atau bahkan membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut. Delegation means that third parties have been granted authority to implement, interpret, and apply the rules, to resolve disputes, and possible to make further rules. Baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.